dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kredit dan pembiayaan bank. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Melana Diansyah. Saya Vidya Perpustakaan. Kredit dan pembiayaan bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan bank. Pembiayaan dalam perbankan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang membutuhkan untuk melunasi uang utangnya setelah jangka waktu tertentu. Fasilitas dan kredit pembiayaan bank. Perbedaan antara fasilitas kredit dari bank konvensional dan fasilitas pembiayaan dari bank syariah adalah pada cara pendapatan keuntungan. Bank konvensional memperoleh pendapatan bunga, sedangkan bank syariah memperoleh pendapatan dari bagi hasil dan margin keuntungan atau umroh. Tahapan sebelum fasilitas kredit atau pembiayaan diberikan kepada masyarakat, bank akan melakukan analisa kredit atau pembiayaan, menelaah terhadap legalitas usaha, latar belakang pemilik usaha dan perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah, maka bank akan melakukan penyelamatan kredit R3, yaitu rescheduling, restructuring, reconditioning. Selanjutnya, tujuan dan fungsi kredit bank ada 3. Yang pertama, memperoleh pendapatan. Dari penyediaan fasilitas kredit atau pembiayaan, bank akan memperoleh pendapatan yang dipakai untuk membiayai operasional bank dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, mengembangkan usaha milik UMKM. UMKM sebagai lembaga bisnis membutuhkan kredit atau pembiayaan untuk membiayai operasionalnya, ekspansi bisnis atau investasi. Yang ketiga, membantu pemerintah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan alat pengendalian moneter guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jenis-jenis kredit atau pembiayaan. Yang pertama, berdasarkan keperluan dan pelunasannya, yaitu kredit atau pembiayaan investasi, di mana untuk membiayai keperluan investasi. Yang kedua, kredit atau pembiayaan modal kerja, di mana untuk membayar gaji karyawan, membeli barang modal atau bahan baku, dan keperluan operasional lainnya. Selanjutnya, berdasarkan penggunaannya dan jenis valuta, yaitu kredit atau pembiayaan produktif, di mana fasilitas yang diberikan kepada pemilik usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, kredit atau pembiayaan konsumtif, di mana fasilitas ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau bukan untuk menghasilkan barang atau jasa, dan valuta yang digunakan hanya rupiah. Selanjutnya, berdasarkan penarikan dananya, yaitu kredit atau pembiayaan langsung atau cash loan. Selanjutnya, kredit tidak langsung atau non-cash loan, yaitu garansi bank uang muka atau penerbitan letter of credit untuk transaksi impor barang dan surat kredit per dokumen dalam negeri untuk transaksi pembelian barang di dalam negeri. Selanjutnya, berdasarkan jangka waktu, yaitu kredit atau pembiayaan jangka pendek, di mana fasilitas ini diberikan kepada debitur selama 1 tahun. Yang kedua, kredit atau pembiayaan jangka menengah, di mana memiliki jangka waktu antara 1 sampai 7 tahun. Yang ketiga, kredit atau pembiayaan jangka panjang, di mana jangka waktu lebih dari 10 tahun, misalkan fasilitas KPR. Selanjutnya, berdasarkan metode pembiayaan, yaitu kredit atau pembiayaan bilateral, di mana sumber dana bank itu sendiri. Yang kedua, kredit atau pembiayaan sindikasi, di mana bersumber dari dana beberapa bank yang tergabung. Dan yang terakhir, berdasarkan ketersediaan jaminan, di mana kredit pembiayaan dengan jaminan dan kredit pembiayaan tanpa jaminan. Prinsip analisa kredit atau pembiayaan. Ada beberapa kriteria yang dipakai bank untuk menelaah calon debitur, yaitu analisis 5C dan 7P. Prinsip 5C merupakan yang utama untuk memberikan kredit kepada nasabah, diantaranya yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition.
Dari 5 poin tersebut, kemudian pihak bank akan menganalisis dan memutuskan apakah calon debitur akan menerima persetujuan kredit. Selanjutnya, prinsip 7P terdiri dari personality, purpose, party, payment, prospect, profitability, dan protection. Banyaknya prinsip untuk mengetahui kemampuan debitur sangat penting untuk menghindari resiko kredit seperti cicilan macet. Dan yang terakhir, agar kredit yang diajukan dapat disetujui, perlu memenuhi kriteria yang ada pada prinsip-prinsip tersebut. Kriteria ini dibuat tidak hanya untuk melindungi pihak bank, tetapi juga melindungi nasabah agar mengetahui kemampuan kredit yang sesuai. Unsur menyalurkan dana kredit kepada masyarakat. Yang pertama, tingkat perolehan pendapatan, di mana jumlah pendapatan yang akan diperoleh atas penyaluran kredit atau pembiayaan. Semakin tinggi pendapatan peminjam, semakin besar kemungkinan mereka dapat membayar kembali pinjaman dengan lancar. Yang kedua, tingkat risiko, di mana peluang terjadinya kredit atau pembayaran bermasalah. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Mitigasi risiko masalah kredit. Yang pertama, memeriksa riwayat kredit atau pembiayaan calon debitur melalui aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan, yaitu layanan informasi debitur yang dikelola oleh OJK. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap legalitas dan perizinan yang dimiliki calon debitur, memastikan bahwa calon debitur memiliki legalitas dan izin dari negara untuk menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, mengikat jaminan dengan hak tanggungan atau fidusia. Yang keempat, mewajibkan debitur di-cover atau ditutup dengan asuransi jiwa. Dan yang terakhir, mewajibkan debitur untuk meng-cover jaminan yang diserahkan dengan asuransi kerugian seperti asuransi kebakaran atau total loss. Selanjutnya ada penyelamatan kredit atau pembiayaan macet. Yang pertama ada penjadwalan ulang, yaitu jangka waktu kredit atau pembiayaan yang telah dibuat diperpanjang. Selanjutnya ada perubahan ketentuan, dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, menambahkan bunga menjadi utang pokok, menunda pembayaran bunga atau margin pada periode tertentu, menurunkan tingkat suku bunga, dan membebaskan bunga. Selanjutnya ada restrukturisasi, dengan cara meningkatkan plafon kredit dan debitur, menambahkan modal secara tunai. Selanjutnya kombinasi, yaitu bank bisa menerapkan strategi atau metode yang digunakan oleh lembaga keuangan atau kreditur untuk memulihkan kredit yang macet dengan memadukan beberapa pendekatan atau solusi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada penjualan jaminan. Bank memiliki hak untuk menjual jaminan yang diserahkan oleh debitur berdasarkan hak tanggungan dan fidusia. Apabila debitur tidak memiliki niat untuk melunasi kewajibannya atau sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utangnya. Selanjutnya ada studi kasus kredit macet pada PT Bank Mandiri, cabang Pekanbaru. PT Bank Mandiri pada cabang Pekanbaru merupakan salah satu bank yang menghadapi masalah kredit macet yang kasusnya sudah berawal dari tahun 2007 hingga 2012. Di mana debitor yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan pengembalian pinjaman pada kasus ini, debitor tersebut mengalami kredit macet, sehingga debitor ini sudah tidak bisa memenuhi kewajiban dalam hal mengurangi pinjaman pokok maupun bunganya. Meskipun dari rekening koran menunjukkan kegiatan debitor yang lancar, kenyataannya ternyata debitor yang bersangkutan sebenarnya bermasalah dalam pelunasan kredit selanjutnya. Sehingga debitor sempat meminjam pinjaman ke Pulau Jawa untuk melunasi kredit yang sudah macet. Selanjutnya, pihak bank melakukan upaya penyelesaian sengketa negosiasi via telepon dalam penyelesaian kreditnya. Pada mulanya, debitor sempat beberapa kali mengembalikan pinjamannya dari pinjaman pokok, yaitu sebesar 940 juta rupiah. Namun setelah pembayaran yang terakhir tersebut dilakukan, setelah itu tidak ada penyelesaian selanjutnya yang dilakukan oleh debitor. Akibatnya pinjaman yang semulanya seharusnya bisa terselesaikan, akhirnya semakin membengkak karena sistem bunga masuk ke pokok.
Proses negosiasi penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak PT Bank Mandiri Persero Pekanbaru ditempuh dengan upaya 3R, yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Pada proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri, berlaku adanya peraturan provisi atau biaya administrasi sebesar 10% dari kredit yang diajukan dalam pelaksanaan negosiasi penyelesaian kredit macet. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak diatur adanya syarat atau ketentuan yang harus digunakan untuk menempuh adanya penyelesaian kredit macet melalui alternatif penyelesaian sengketa. PT Bank Mandiri Persero seharusnya melakukan pengenalan diri calon nasabah atau debitur karena sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul dan agar di kemudian hari tidak berkembang pesatnya suatu kredit macet lainnya yang dapat merugikan pihak bank maupun pihak manapun.